Bersama lagi dengan Jai Setengah Ganteng, channel segala kegiatan. Tronteng teng 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 teng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa beserta jajaran para sepuh dan tokoh masyarakat semuanya, wabil khusus di Blok B ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan kembali, insya Allah masih dalam kajian fikih ibadah. Manbab yang akan kita bahas malam ini adalah bab yang paling menarik di dalam bab fikih. Yang paling menarik dalam bab fikih, saya yakin para jamaah bisa menerka bab yang paling menarik dalam ilmu fikih. Kira-kira apa? Babun nikah, bab nikah. Ini kelanjutan dari bab sebelumnya. Kemarin kita membahas masalah haji. Nah, biasanya setelah haji itu ada bab yang lain, termasuk shaum, bab tentang puasa kita belum bahas karena nanti saja kalau sudah berdekatan dengan bulan Ramadan kita sesuaikan waktunya. Para jamaah sekalian, di dalam bab nikah ini nanti akan kita bahas bersama-sama nikah secara bahasa dan nikah secara istilah ataupun syariat. An-nikahu bil lughah ad-dhammu wal jam'u. Nikah secara bahasa artinya ad-dhammu. Ad-dhammu itu artinya menggabungkan, ya, menggabungkan sesuatu yang terpisah kemudian digabungkan menjadi satu. Itu dalam bahasa Arab namanya nikah. Ataupun nanti al-jam'u. Al-dhammu dengan al-jam'u sama saja, artinya menggabungkan sesuatu yang terpisah, sesuatu yang berbeda digabungkan. Bahasa Arabnya adalah nikah. Nah, nikah ini kan bahasa Arab. Bahasa Arab ya nikah ya. Dari kata nakaha yang kaku, artinya menggabungkan. Kalau sekiranya nikah itu bahasa Arab, kalau bahasa kita Indonesianya apa Pak? Sama, nikah. Kalau semuanya kita bilang nikah itu kawin, Ustaz. Nah, kawin dalam bahasa Arab nanti akan beda lagi. Maka bahasa kita kan sering kalau di dalam undangan tuh, kalau kita terima undangan dari saudara, dari tetangga yang undang kita, pernikahan kan begitu. Nah, maka kata pernikahan dalam kamus bahasa kita, bahasa Indonesia, asal katanya adalah nikah. Maka dalam bahasa Arabnya, ya Pak ya, bahasa Arabnya nikah itu di dalam ilmu fikih ad-dhammu wal jam'u, menggabungkan. Nah, makanya nanti di dalam ilmu fikih saudara-saudara, kata nikah itu ada contoh
idza tapata ba'duha ala ba'din. Nakahat al-asjar idza tapa ba'duha bi ba'din. Pohon itu nikah. Pohon itu nikah jika satu pohon digabungkan dengan pohon yang lain. Ini kalau dalam ilmu biologi namanya apa Pak? Setek apa Pak? Misalnya begini, pohon sawo dipotong, kemudian disambung dengan pohon misalnya jeruk, namanya nikah. Nah maka para jamaah sekalian, menikah ini satu harus dari jenis yang beda. Maka tidak boleh mengawinkan sesuatu dari jenis yang sama, nggak boleh. Ya kalau pohon-pohonan aja satu pohon mangga diganti ditambah dengan pohon mangga, itu dipastikan buahnya mangga. Kalau mangga sih masih mending kalau pohon-pohonan. Nah dalam konteks pernikahan maka harus berbeda. Laki-laki harus dinikahkan dengan perempuan. Tidak boleh perempuan dinikahkan dengan perempuan, tidak boleh. Sampai kapan Ustaz? Ila yaumil qiyamah, sampai datang kiamat tidak boleh dikawin. Laki-laki tidak boleh menikah dengan laki-laki. Ada nggak laki-laki nikah sama laki-laki? Ada. Nah, kalau seumpamanya ada, dipastikan itu sebuah penyelewengan. Di mana Ustaz adanya? Di Eropa banyak. Saya nggak tahu alasannya apa. Bahkan sejarah kehidupan umat manusia pun pada masanya Nabi Lut alaihissalam pernah ada komunitas manusia yang seperti ini. Nah maka nikah itu dalam agama kita, agama Islam, harus dari jenis yang berbeda. Nah itu dia. Jadi menggabungkan. Nanti kalau laki-laki dinikahkan dengan perempuan, namanya nikah beneran. Tapi kalau seumpamanya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, nikah apa bukan? Bukan nikah. Ya mungkin kalau bahasa dulu homo, kemudian yang sekarang yang sempat ramai apa tadi? LGBT itu panjangannya apa? Dan itu pernah meminta sama pemerintahan kita, ya, sama pemerintahan kita di Indonesia ini agar LGBT dilegalkan. Gila benar. Kan pernah kejadian, betul tak? Betul. Mereka agar dihalalkan pernikahan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, minta ke pemerintahan kita, kita olah sama pemerintahan kita. Karena apa? Penyelewengan. Kalau seumpamanya itu terjadi, ini tidak hanya mengundang amarah sesama manusia, dan yang lebih berbahaya lagi adalah mengundang amarah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Allah kalau udah marah, siapa yang bisa ngademin? Kalau gunung Merapi dulu kalau mau meletus Bamalijan kan ya dulu. Tapi kan Bamalijannya udah meninggal. Adalah hujan-hujan yang model anti alam gitu. Nah ini untungnya ditolak. Andai itu dilegalkan, tidak mustahil kita akan bernasib sama dengan nasibnya umat Nabi Lut. Bagaimana Ustaz? Umat Nabi Lut diapain? Digoncang dengan gempa yang begitu dahsyat, ditimpa
dengan angin yang begitu dahsyat ke alam. Ustaz kan kita mau kagak, Ustaz kita nggak melakukan. Meskipun kita tidak melakukan, tapi andai dosa itu dilakukan oleh yang tadi itu, orang yang minta legalitas, maka yang tidak berdosa pun, yang bukan pelaku pun akan terkena imbasnya. Ini maaf nih ya, dalam konteks kita bermasyarakat, bermasyarakat. Satu gang misalnya penjudi semuanya, satu gang peminum minuman keras semuanya, maka satu RT bisa ditimpang bencana. Nah, maka di dalam agama kita ada amar ma'ruf nahi munkar. Maka ketika kita melihat sebuah kemaksiatan, maka harus ada orang yang melerai. Harus ada orang yang melerai kemaksiatan itu. Bagaimana caranya? Diatur. Melerai orang yang berbuat maksiat tidak harus dengan senjata, tidak harus dengan demo sampai orangnya, Pak jangan begini, Mas jangan begini. Kalau dia mengatakan ini kan saya bebas, saya yang melakukan kan bukan kamu, emang sampean yang melakukan, tapi kalau Allah marah imbasnya terkena kepada siapa saja yang ada di sini. Nah, para jamaah sekalian, itu kan kalau ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ataupun pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, itu kan nanti ada akad. Akad itu diantaranya adalah serah terima. Serah terima dalam bahasa Arab ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Maka nanti kalau kebetulan kan seumuran kita ini mungkin ada dari jamaah yang sudah punya anak perawan. Ada Pak yang punya anak perawan? Tidak ada ya? Apa masih sekolah masih kecil? Mana nanti yang wajib menikahkan anak adalah orang tua, bukan amil, bukan KUA. Yang wajib menikahkan anak yang menjadi wali nikah adalah orang tua. Yang menikahkan itu bukan KUA. KUA yang urusan administrasi nikah, supaya pernikahan anak kita dicatat di catatan sipil, ada bukunya, ada legalitas, sehingga orang kalau mau nikah, kemudian setelah nikah jalan kemana, mana kamu surat nikahnya? Oh ada. Kalau ada, oh benar, berarti ini pasangan suami istri semua. Nah, karena yang wajib menikahkan adalah orang tua, maka orang tua harus ada di hari pernikahan. Tapi kenyataannya kadang banyak orang tua yang memang tidak bisa menikahkan. Kalau dulu aku yang nikahkan. Makanya yang paling bagus adalah yang menikahkan orang tua. Kalau orang tua nggak bisa, bagaimana Ustaz? Ada KUA sebagai pencatat bimbing. Pak, jadi saya nanti bapak yang nah ini dia. Jangan sampai ada agama yang menikahkan KUA. Ini saya kira nggak tepat. Yang menikahkan anak itu orang tua. Maka kadang memang ada kendalanya, di mana kita ini orang tua banyak yang awam yang nggak ngerti gimana kan nikahnya saya kan begitu. Nah kalau dari KUA memang sudah diajarkan ini tata caranya ada, maka bagusnya nanti ada KUA orang tua samping
memang nggak bisa banget kan, banyak kalau orang dulu memang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, nanti baru ada transaksi tuh orang tua mempercayakan kepada amil untuk menikahkan putrinya. Itu pun hukumnya bapaknya yang menikahkan. Nah, ini kan pernikahan nanti dinikahin, kadang ambil yang ucapin atau orang tua, sebelah orang tua saya nikahkan engkau, misalnya wahai Ananda Ulan, saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau dengan murid saya, sebutin namanya, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 100 gram dibayar tunai. Orang tua yang ngomong gitu, harusnya orang tua ya walaupun nikahin anak kita dong yang nikahin. Makanya bapak-bapak ini jangan nyerah duluan. Kalau bisa, kalau memang belum yakin, nanti ada Pak Kaulan, tolong dampingin saya mau nikahkan anak saya. Begitu. Baru wahai Ananda pulang, di bulan saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau dengan putri saya, namanya ini, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 100 gram dibayar tunai. Kok nikah sampai 100 gram mahal amat? Nikah itu harus mahal. Nikah harus mahal. Meskipun nanti ujung-ujungnya adalah bukan masalah mahalnya yang harus dibahas. Kenapa nikah harus mahal? Ya, kenapa nikah harus mahal? Karena agar tidak ada orang yang mempermainkan perempuan. Walaupun nanti dalam aplikasinya disesuaikan dengan kemampuan. Nah, maka para jamaah sekalian, yang menjadi syarat utama dalam nikah, ya, selain ada laki-laki, ada perempuannya, ada pengantinnya, adalah mahal. Adalah mahal. Rasulullah beliau ketika menikahi Sayyidatuna Khadijah itu, kalau sekarang mungkin begitu kurs mas kawinnya bisa miliaran, bisa miliaran. Nah, kemudian bahkan di daerah kita, ya, di Indonesia ini ada daerah-daerah tertentu yang memang mas kawinnya terbilang mahal bagi orang kita, padahal bukan masalah mahalnya kalau kawin, bukan mahal. Ya bahkan ada yang murah. Akhirnya karena ada yang murah, orang nyari yang murah, mendingan kawin sama orang murah. Nah, para jamaah sekalian, jadi orang tua yang menikahkan anak, sebab dalam kewajiban pun kita menghantarkan putra dan putri kita sampai dengan menikah. Perempuan terutama, kayak model misalnya kita ngedei anak perempuan dari kecil, terus saja kita besarkan, kita sekolahkan, kita didik. Itu kan karena apa? Karena anak di bawah tanggung jawab orang tua. Tapi begitu anak perempuan kita sudah ketemu pasangannya, sudah ketemu jodohnya, maka tanggung jawab orang tua sudah pindah tangan. Sudah pindah tangan. Ke siapa? Ke suaminya. Ke suaminya, para jamaah sekalian. Sudah tidak kepada orang tua lagi. Kewajiban untuk mendidik anak perempuan setelah menikah pindah tangan kepada suaminya. Ustaz, berarti kita sebagai orang tua nggak boleh ngapa-ngapain dong? Bukannya nggak boleh ngapa-ngapain, karena anak kita seumpamanya masih dalam tahap belajar,
mengarungi rumah tangga, maka peran orang tua masih dibutuhkan. Ibarat kita mau membalap mah, jangan dilepas sama sekali. Cuma tidak boleh ada kesan kita ikut campur masalah rumah tangga. Inilah yang sering terjadi kesalahpahaman antara menantu dan mertua, antara mertua dan mertua besan dan lain sebagainya. Karena batasan-batasan seperti ini jarang sekali dikupas di dalam majlis-majlis, atau sering dikupas di majlis-majlis mertua dan ditolak dan lain sebagainya, tidak pernah datang ke majlis, termasuk mantu. Ya akhirnya semua berhutang masing-masing. Nah itulah makanya nikah ini salah satu bagian yang saya kira ibadah yang harus sangat kita perhatikan. Karena apa? Karena efek sosialnya besar. Tidak mudah para jamaah sekalian kita menggabungkan dua orang yang berbeda. Nanti kalau sudah kita bicara perbedaan, beda latar belakang, beda daerah, beda suku, beda kebiasaan, beda karakter. Kemudian dengan pernikahan mereka harus hidup dalam satu atap. Ini kalau tidak ditata sama ya mungkin yang lebih tua, atau misalnya keluarganya, saudaranya, ini bisa sangat riskan dalam rumah tangga. Karena apa? Karena kita menggabungkan. Nah, makanya di dalam ilmu fikih nikah itu menjadi penting. Nikah menjadi penting. Apalagi kalau kita lihat kronologinya nikah. Kronologi nikahnya itu panjang. Bahkan salah satu sebab Nabi Adam dipindahkan ke alam dunia itu gara-gara perbuatan ini. Ya, coba kita lihat dari sejarah surga. Nabi Adam tinggal di surga. Bahkan nikmatnya surga, kalau surga kan udah ya kita sepakat aja penuh dengan kenikmatan surga. Ya kan ada hutan mulu di surga, rumah dan kabinan 60 meter kan di surga, makanan jenis apapun ada. Ustaz, saya dari Jawa, di surga ada pecel apa enggak? Ada. Ustaz, saya dari Padang, ada masakan Padang? Ada. Ustaz, saya dari Betawi, di surga ada nggak sayur lodeh, jengkol, pete, akeh? Kenapa? Sebab kata Al-Quran, apapun yang menjadi hasratmu, yang kamu sukai sekalipun, ada semuanya. Saat saya senang air kelapa, ada. Pokoknya apapun yang kita sukai di surga ada, maka lengkap sekali. Nah, para jamaah sekalian, kelengkapan surga itu ternyata ada yang belum lengkap ketika Adam ada di surga. Apa itu, Pak? Teman hidup, teman dekat, teman ngobrol. Bayangkan di luar, makanan apapun ada, jenis apapun, masakan jenis apapun ada, mau bentuk solaria seumpamanya, siput ada, nasi uduk ada, semuanya ada. Tapi yang seperti itu tidak membuat Nabi Adam betah. Masih ada yang kurang, ya Allah, ada yang kurang. Nah, dari sini Allah paham. Ya Allah
dulu yang menciptakan kok. Nabi Adam awal kali di surga, padahal kan Nabi Adam nanti bakal ada di dunia. Allah sudah tahu. Coba sama lo tinggal di surga Adam. Ketika Adam di surga nggak betah, pengen temen ceritanya Nabi Adam. Dan ketika Nabi Adam minta teman, udah kebayang belum perempuan sama Nabi Adam deh? Belum. Perempuan belum ada. Sebab Adam adalah makhluk pertama yang Allah ciptain. Maka Adam belum kenal perempuan, belum kenal. Saya kenal kan, ya udahlah kalau kita sudah banyak contoh. Dan Nabi Adam kan baru dia seorang jenis manusia yang ada pada saat itu. Maka ketika Adam berdoa sama Allah, ya Allah, surga ini begitu luas, begitu lengkap, tapi saya ini merasa kesepian ya Allah. Saya pengen punya teman. Saya pengen punya teman ya Allah. Ya mungkin yang dianggap teman oleh Nabi Adam ya teman ngobrol, teman berbincang di surga. Tapi kan Allah punya maksud lain. Kamu harus punya teman yang beda jenis dari kamu Adam. Maka Allah menciptakan Siti Hawa, jenis yang berbeda dengan Nabi Adam. Nabi Adam jenisnya laki-laki, Siti Hawa jenisnya perempuan. Maka berapa kuat pun hebatnya laki-laki, kalau enggak ada makhluk yang bernama perempuan, lemes Pak. Apapun hebatnya laki-laki, kalau enggak ada perempuan, melamun. Melamun. Ini sudah fitrah nih, sudah fitrah. Yang mau Nabi Adam di surga saja begitu, apalagi yang kita tinggal di dunia. Oh, tiap malam ngistuin bakso. Nyatain teman saya, beda dengan saya, mantep. Akhirnya Allah buat aturan baru. Allah buat aturan baru di surga. Adam, kamu sudah punya teman sekarang. Kalau jenisnya beda sama kamu, yuk kamu punya telur, temanmu nggak punya telur, itu bahasa kita ya. Temanmu punya gunung, yuk kamu punya telur. Jangan kau satu antara gunung dan telur. Ini bahasa kiasan supaya kita ini. Akhirnya muncul aturan baru. Kamu boleh ada di surga, ngapain saja, mau makan apa saja, mau minum apa boleh minumlah. Tapi satu, kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu deketin pohon ini. Jangan kamu deketin pohon ini, Adam. Ini kita kalau kita lihat, jangan deketin pohon ini. Kira-kira di pohon itu pohon apa sih? Yang sampai pelarangannya bersifat khusus. Padahal di situ Anda boleh makan buah apa saja, boleh makan makanan apa saja, Anda boleh minum apa saja, kok hanya sebuah pohon yang dilarang. Nah, ini kalau dalam beberapa tafsir ada di antaranya Ibnu Katsir menafsirkan dengan pohonnya, buah pohon itu sejenis anggur, sejenis pohon anggur. Ada yang bilang sejenis pohon atau sejenis buah delima. Apa iya Nabi Adam gara-gara anggur enggak? Kalau memang pengen anggur, masih ada jenis buah yang serupa dengan anggur. Nah, maka kalau kita pikirkan, jangan kau deketi pohon ini ada. Pohon ini adalah pohon yang menyebabkan keturunan syajarah
Kira-kira apa ya? Kira-kira Bapak misalnya kesesat di hutan, ini mama, Bapak tersesat di hutan. Hujan Bapak, nggak ada orang lain. Bapak lari di tengah hutan dengan pakaian yang basah kuyup, ketemulah satu bangunan seumpamanya. Setelah Bapak masuk, di dalamnya ada Vanessa Angel. Meninggal. Dalamnya ketemu perempuan lagi. Di dalamnya ketemu perempuan. Akhirnya Bapak tinggal sama wanita itu sekian lama. Kira-kira Pak, kalau ada larangan, kamu jangan apa-apain perempuan itu. Sanggup Bapak? Ya udah kebayang mual banget. Terserah mau makan, mau minum, tapi kamu jangan apa-apain awal. Secara biologis, karena Adam adalah sampel manusia, nggak kuat. Apalagi godaan datang dari musuhnya yang bernama iblis. Dia ojok-ojokin, ya mudah-mudahan yuk, udah, lah, ajar boleh, kejadian. Terbukalah mahkota surga semuanya, dan ini menjadi sebab Adam kamu pindah ke bumi. Andai saja, ya ini andai pakai otak berarti nih. Kalau andai pakai otak, andai Abu Bakar bapaknya manusia Adam tidak melanggar aturan yang Allah buat, andai yang manusia bakal di surga semuanya, maka Allah nggak boleh manusia jangan di surga dulu. Sebab manusia mah proses perkembangbiakannya, ya, beranak pinaknya bukan di surga. Beranak pinaknya mah wajib hidup di dunia. Itulah Allah bilang di dalam Al-Quran, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku, wahai malaikat, kata Allah, ja'ilun fil ardi khalifah, akan menjadikan pemimpin di muka bumi. Jadi di bumi semuanya bisa. Dan kita lanjut minggu depan, minggu depan. Ini baru sampai ini. Kalau kita bicara masalah hubungan pernikahan, rumit perpanjang. Diawali dari Abul Basar itu Nabi Adam alaihissalam. Ini saja para jamaah sekalian, nanti kita lanjutkan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.